Yaklaşık bir aydır normalleşme takvimimizde yer alan hususları, gelişmeleri yakından takip ederek her hafta peyderpey açıklıyoruz. Ya halo teman-teman, balik lagi ke channel gua. Jadi hari ini gua mau ngasih informasi terupdate mengenai kebijakan normalisasi tahap 2 yang dikeluarkan oleh pemerintah Turki. Jadi sebenarnya guys, berita ini masih fresh from the open, dan semalam itu tanggal 28 Mei 2020 Presiden Erdogan memberikan pidato setelah melakukan rapat dengan kabinet-kabinetnya mengenai kebijakan tersebut. Nah, apa sih sebenarnya hasil kebijakan tersebut? Nah, ini yang akan gua kasih informasi ke lo. Dan ini lu lihat dulu deh videonya nih, gue udah rekam beberapa menit semalam itu dari televisi, gue langsung rekam. Nah ini dari videonya Pak Erdogan. Yaklaşık bir aydır normalleşme takvimimizde yer alan hususları, gelişmeleri yakından takip ederek her hafta peyderpey açıklıyoruz. Bu hafta itibariyle aldığımız yeni kararlar şunlardır. Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Gelişmeleri takip ederek olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz. İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibariyle normal mesaiye başlayacaklar. Ya teman-teman, itu videonya dalam bahasa Turki, jadi dan panjang sebenarnya videonya, dan balik lagi gue jadi mau ambil poin-poinnya aja dari pidato beliau mengenai kebijakan normalisasi tahap kedua, dan gue akan translatein ke bahasa Indonesia nih, bahasa Turki. Ya, poin pertama, Bir Haziran itibariyle restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, kapılacalar saat 10'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Jadi di sini katanya mulai nanti 1 Juni itu kayak restoran, kafe, toko kue, terus juga kayak tempat ngeteh itu udah boleh dibuka sampai jam 10 malam. Poin kedua ini Muze ve Oren Yeleride Bir Haziran'da açılıyor. Jadi di sini katanya kayak museum dan juga tempat bersejarah juga udah boleh dibuka nanti 1 Juni. Terus poin ketiga, 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulaması 18 yaşa indirildi. Jadi di sini peraturan yang tadinya usia di bawah 20 tahun itu nggak boleh keluar, sekarang usia 20 sampai 18 itu udah boleh keluar. Jadi kalau umurnya 18 ke bawah itu nggak boleh keluar. Terus yang poin keempat itu ada Deniz Turizmi Balıkçılığı ve Tanışmacılığı ile ilgili sınırlamalar belirlenen kurallar daerah kaldırıldı. Jadi di sini kayak pembatasan yang berkaitan dengan pariwisata laut, dan juga pokoknya kayak transportasi yang mengenai kelautan itu pembahasan akan dihilangkan. Terus poin kelima itu ada Surucu ve benzeri kursları Bir Haziran'dan itibaren kutuphaneler, gençlik merkezleri, kamulara, kıraathaneler Bir Haziran'dan itibaren faaliyetlerini sürdürülebilecek. Jadi kayak misalkan di sini kursus kayak misalkan nyetir mobil, terus juga kayak perpustakaan, terus juga kayak pusat pembelajaran, dan juga kursus-kursus lainnya nanti setelah 1 Juni itu juga udah boleh dibuka. Terus juga ada poin ke-6. Jadi poin ke-6 ini sehillerası siasat sınırlaması Bir Haziran'dan itibaren tamamen kaldırıldı. Jadi nanti kayak misal di sini katanya udah mulai dari 1 Juni nanti kayak udah bisa ke kota-kota lain. Jadi pembatasan udah mulai dibuka lagi. Terus yang ketujuh, kamu görevleri Bir Haziran'dan itibaren isbası yapacak. Jadi di sini katanya pegawai pemerintahan mulai dari 1 Juni udah boleh kerja lagi di kantor. Jadi udah nggak di rumah lagi, jadi boleh kerja di kantor katanya. Terus yang ke-8, Kresler ve Bakımlevleri Bir Haziran'da açılacak. Kresler itu apa ya? Jadi kayak playgroup gitu, sama Bakımlevleri itu kayak tempat penitipan anak gitu. Nanti mulai 1 Juni juga udah boleh dibuka. Terus poin ke selanjutnya
sini untuk usia yang umurnya di atas 65 tahun itu tetap nggak boleh keluar. Jadi boleh keluar nanti ditentukan harinya, yaitu hari Minggu. Dan juga yang sudah ditentukan cuma hari Minggu dan jam tertentu doang itu boleh keluar. Dan hari-hari lainnya tuh umur yang di atas 65 tahun tuh nggak boleh keluar. Terus hayvan sate skeleri bir Hazirandan di Podrom Lara on Hazirandan itibaran Valiyate GCB. Jadi di sini yang tempat penjualan hewan itu mulai 1 Juni udah boleh dibuka, dan juga Hipodromlar itu apa ya, kayak pacuan kuda, nanti setelah 10 Juni itu juga udah boleh dibuka. İsletme sahibi 60 yaş üstü kişiler maske, mesafe, temizlik, satına riayat şartıyla işinin başında bulunabilecek. Jadi di sini kayak pengusaha yang umurnya 65 tahun itu juga boleh keluar dan boleh kerja, asal tetap harus pakai masker dan juga harus jaga jarak, mesafe harus jaga jarak, dan juga jaga kebersihan. Dan yang terakhir, Plajlar milik Paklar Bachelor Bir Hajiranda Valiyate GCB Legend. Jadi kayak Plajlar itu kayak pantai, dan Taman Nasional, dan Bachelor itu kayak sekarang nih kayak taman itu dimulai 1 Juni itu juga udah boleh dibuka. Jadi ini sebenarnya guys poin-poin dari hasil pidato Presiden Erdogan mengenai kebijakan normalisasi tahap kedua yang akan dilaksanakan mulai 1 Juni besok, kayak gitu. Dan alasan kenapa sih pemerintah mengeluarkan kebijakan normalisasi tahap 2 ini ya karena memang penyebaran COVID-19 di Turki itu sekarang sudah turun drastis banget, dan gua akan kasih buktinya, fakta-faktanya. Jadi kenapa pemerintah Turki ini berani mengeluarkan kebijakan tahap 2 ini? Kayak misalkan ya itu pembukaan lagi restoran lagi, tempat-tempat nongkrong udah mulai dibuka, kayak gitu. Jadi ini faktanya. Kalau lo lihat di sini ada kayak table. Gila, ini adalah hasil informasi terupdate, yaitu 27 Mei 2020. Kalau lihat di sini yaitu sebenarnya pemerintah Turki sudah melaksanakan tes kepada rakyatnya, itu kurang lebih ada 2 juta udah dilakukan tes, dan yang terkena positif COVID-19 itu yaitu sekitar 160.000 yang terkena COVID positif, dan alhamdulillah yang sembuh itu hampir 125.000. Jadi sebenarnya yang positif sama yang sembuh itu nggak jauh beda, jadi yang sembuhnya juga banyak banget. Dan di sini tapi sayangnya yang meninggal itu ada 4.431 orang. Jadi kalau misalnya lu lihat tabel di sini, ya alhamdulillah pemerintah Turki sebenarnya dulu sebelumnya itu pas pertama COVID memang itu meningkat drastis banget, gila, yang benar-benar parah, korban yang meninggal, yang kena positif, dan yang sembuhnya juga nggak begitu signifikan. Dan alhamdulillah sekarang signifikan banget yang sembuh, dan juga makin menurun, setiap harinya semakin menurun, korban-korbannya semakin menurun. Ini menunjukkan bahwa ya bagaimana pemerintah Turki itu menangani COVID-19 ini sangat bagus sekali manajemennya. Jadi memang benar-benar mereka serius demi keselamatan bersama, apalagi ini masalah nyawa orang ya. Jadi mereka lebih mentingin nyawa daripada ekonomi. Karena ketika nyawa orang itu sudah diselamatkan, mereka lebih ke memiliki sisi kemanusiaan, jadi lebih dipentingin nyawa. Alhamdulillah nih ekonominya pun nanti akan naik ketika semuanya COVID-19 ini sudah berakhir. Dan lihat kan buktinya, sekarang pemerintah Turki sudah mengeluarkan kebijakan tahap 2 yang dimana sekarang perekonomian juga mulai naik lagi, bangkit lagi. Ya jadi teman-teman, jadi itu aja yang gue bisa kasih informasi ke kalian, informasi terupdate mengenai kebijakan normalisasi tahap kedua. Dan alhamdulillah gue secara pribadi sini senang banget. Kenapa? Karena gue nanti udah mulai 1 Juni gue udah bisa mulai nge-gym lagi karena tempat gym udah mulai dibuka. Terus yang kedua juga nanti gue udah bisa ke Starbucks, jadi gue udah bisa ke cafe. Starbucks gue ngapain sih, biasanya gue Starbucks ngerjain tugas, jadi di sana gue udah bisa ngerjain tugas lagi, udah bisa ngerjain tesis gue lagi di sana, dan juga gue udah bisa ngerjain paper gue juga nanti buat conference. Jadi gue seneng banget gue bisa nongkrong lagi, tapi dengan syarat tetap harus pakai masker, dan juga nanti ada jaga jarak juga, tetap itu sudah ada. Dan alhamdulillah Turki untuk penanganan COVID-nya sangat baik sekali, manajemennya sangat baik sekali. Pemerintah Turki juga sudah bekerja keras semaksimal mungkin, dan alhamdulillah inilah hasilnya, yaitu normalisasi kebijakan normalisasi tahap 2.
Oke, dan nanti gue akan kasih informasi selanjutnya untuk tahap kebijakan nomor tahap ketiga selanjutnya. Gue akan kasih info update baru lagi. Oke, see you guys.